Bagus banget, hype entrepreneur bagus, tapi jangan ditelan mentah-mentah bahwa semua orang harus jadi entrepreneur dan semua orang cocok untuk jadi entrepreneur. Jadi plus minusnya ada sendiri-sendiri ya. Pasti gitu. Bisa entrepreneur, bisa jalan singkat untuk menjadi sukses atau jalan singkat untuk bangkrut. Bener-bener. Halo teman-teman Institut Asia. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial, Bapak atau Koko ya, saya singgih ini ya. Ini salah satu tokoh branding besar Indonesia. Ini salah satu foundernya, bukan salah satu ya, foundernya Men's Republic. Dan juga ini sekarang sedang memanage 50 brand-brand di Indonesia. Nah ini mungkin boleh perjalanan karirnya sedikit, ini cerita kita pendek aja, mungkin short journey. Oke, thank you Bu Risa. Nama saya Yasa Singgi. Saya co-founder dan CEO dari Fortius. Jadi Fortius ini kita manage beberapa lifestyle brands. Ada brand sepatu Republic, ada beberapa brand skincare, sama kita juga punya digital marketing company yang menghandle hampir 50 brand di seluruh Indonesia. Waduh, keren. Dan ini kayaknya berawal, saya soalnya sempat dengerin ceritanya sih. Jadi udah tahu dari awalnya sampai berkembangnya sampai mana ya, keren sekali ya. Nah, kalau boleh ini kan juga salah satu motivator ya, kita ngeliat di IG-nya banyak juga ini motivasi dan juga insight bisnis. Nah, kemarin sempat ada salah satu posting yang menarik itu mengenai entrepreneur vs profesional. Kalau boleh cerita sedikit, ini kan mahasiswa Asia banyak yang bingung mau lulus itu mau jadi profesional atau mau jadi entrepreneur. Nah, menurut Koko Yasa bagaimana? Kalau menurut aku Bu Risa sekarang ini kan memang entrepreneurship lagi nge-booming ya? Lagi hype ya. Tapi banyak orang yang karena ngelihat boomingnya cuma cerita-cerita bagusnya aja, tapi kan cerita bagusnya itu sebenarnya di realita mungkin cuma 2% kali yang berhasil, yang make it di entrepreneurship. Iya, kecil banget ya. Ada orang yang memang dia respectnya di hidupnya dan dia akan memberi kuat banget apa aja. Tapi untuk semua orang, ada orang yang memang dia memilih untuk atau dia nyaman dengan pekerjaan 9 to 5 kantoran, nggak masalah juga gitu. Jadi aku merasa bagus banget, hype entrepreneur bagus, tapi jangan ditelan mentah-mentah bahwa semua orang harus jadi entrepreneur dan semua orang cocok untuk jadi entrepreneur. Jadi plus minusnya ada sendiri-sendiri ya. Pasti gitu. Bisa entrepreneur, bisa jalan singkat untuk menjadi sukses atau jalan singkat untuk bangkrut. Bener-bener. Semoga enggak ya tapi ya. Karena kan kadang misalnya orang habis kerja karyawan, dia bilang gue mau jadi entrepreneur supaya hidup gue lebih santai gitu kan. Ini kan sebenarnya pandangan yang agak keliru salah ya. Justru harusnya kan pas dia jadi entrepreneur jauh lebih nggak santai. Jauh lebih berat ya. Jauh lebih berat gitu. Oke, baiklah, thank you. Nah ini mungkin buat teman-teman insight-nya, kita ya harus memilih sendiri jalan kita, mau plus minusnya ada sendiri-sendiri, tinggal memilih yang mana beban yang mau dipikul gitu. Sama-sama yang mana kan dua-dua ada masalahnya sendiri-sendiri dan ada keuntungannya sendiri-sendiri. Nah, kalau boleh mungkin satu lagi deh, ini mengenai branding, kan ini pakarnya branding lah ya, ini Ko Yasa. Nah ini kira-kira apa sih tips buat teman-teman yang sedang mau membuat brand sendiri? Ini kita juga ada inkubator bisnis, teman-teman ada yang sedang mencoba juga untuk membuat bisnis sendiri. Apa sih tipsnya buat teman-teman yang sedang ingin membuat branding sendiri? Oke, aku Bu Rektor selalu menganggap bahwa brand itu harus kayak manusia. Karena brand yang jadi kayak manusia, dia punya pendekatan yang berbeda ke audiens. Audiens itu kan kita manusia, kita nyaman berinteraksi dengan manusia. Kita nggak suka kalau brand itu kayak robot gitu. Kayak misalnya kita punya satu problem, kita telepon call center, dijawab sama template robot itu kan sangat menyebalkan. Sama jadi, AI gitu ya, kadang-kadang itu pun bingung. Tapi AI sekarang udah mulai makin canggih sih ya. Iya, tapi maksudnya gini, brand itu harus jadi kayak manusia. Dan untuk bikin brand jadi kayak manusia, kita sebagai founder brand itu harus bisa kayak kasih soul ke dalam brandnya. Jadi brandnya ini punya soul yang berbeda. Kayak setiap orang kan punya ya Bu Risa adalah Bu Risa, Yasa adalah Yasa. Ya Bu Risa adalah Bu Risa yang membedakan Bu Risa dengan orang lain.
Nah, apa yang membedakan brand kita dengan yang lain? Kalau kita nggak kasih soul-nya ke situ, nggak ada personality-nya, ya brand kita jadi komoditi sebenarnya. Jadi yang paling penting adalah membangun brand seperti manusia, dan kita sebagai founder tuh harus bisa kasih soul ke brandnya. Kalau boleh tanya, ini ekstra pertanyaan, ngasih soul-nya gimana? Menginfuse soul-nya ke dalam brand. Cara paling mudah tuh kita bayangin kalau brand kita adalah manusia. Oke. Siapa manusia? Paling gampang mungkin public figure yang paling merepresentasikan brand kita. Misalnya aku pengen bikin brand, aku pengen bikin personality itu adalah misalnya Nagita Slavina atau Ayu Ting Ting atau siapa gitu. Berarti kita perhatiin si orang itu cara ngomongnya gimana sih, cara jalannya, cara bikin caption di Instagram gimana, dan kita tiru itu untuk Brand kita. personality brand kita. Jadi anggaplah brand kita manusia, siapa manusia yang paling merepresentasikan si brand itu. Menarik sekali ya. Jadi ini untuk mempersonifikasikan sebuah brand, kita coba untuk salah satu yang paling mudah adalah membuat mencari role model dan membuat brand kita itu semirip mungkin dengan orang tersebut. Cara dia ngomong gimana, cara dia pilih warna, pilih font di Instagramnya kayak gimana, dan itu yang kita coba copy paste ya. Oke, menarik sekali nih ya teman-teman. Untuk yang mau membuat brand sendiri bisa coba. Ini teman-teman bisa memasukkan soul ke brandnya teman-teman. Nah, ini kalau saya mau tahu lebih mengenai Koyasa, bisa tahu di mana? Di Instagramnya Yasa Singgi. Di Instagramnya Yasa Singgi. Terima kasih banyak buat teman-teman. Mungkin last word buat teman-teman Institut Asia. Terima kasih sudah diajak untuk bikin konten. Sukses selalu untuk Asia. Oke, terima kasih. Thank you Koyasa. Thank you Bu Risa.